Baik, kami akan terima penelpon dari Pak Chandra di Tomang, Jakarta. Selamat malam Pak Chandra, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Pak Wawan. Ya, selamat malam Pak Chandra. Saya ada usul itu sangat ditakuti oleh masyarakat kelas menengah, kelas bawah kan adalah sanksi yang 200%, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, sedangkan kalau tujuannya kita adalah untuk mengejar repatriasi uang dari luar negeri, ya. Nanti kita dan saya usul itu sanksi yang 200% itu dihapus untuk aset-aset yang di dalam negeri. Baik. Iya. Itu saja Pak ya. Baik, akan langsung jawab Pak Wawan. Terima karena kasih. uang tersebut, pertama, itu uang tersebut selama ini memang sudah di dalam negeri. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Akan langsung jawab oleh Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Chandra di Tomang tadi ya. Jadi dia masuk Pak Chandra itu mungkin pasal 18 ayat 1. Jadi pasal 18 ayat 1 ngatur gini, kalau seandainya saya ikut program pengampunan pajak, misalnya saya ikut program pengampunan pajak, saya melaporkan ada 10 aset. Sekarang, 10 aset itu saya bayar tebusan 2%, misalnya, berapa X. Nah, setelah undang-undang ini berakhir 30 Maret nanti 2017 atau tahun berapapun saya berakhirnya undang-undang ini, Direktur Jenderal Pajak menemukan aset lain yang selain yang telah saya laporkan. Ada aset nomor 11 dan 12. Nah, menurut pasal 18 ayat 1 tadi, atas aset nomor 11 dan 12 tadi akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan. Akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang umum, bukan lagi tarif yang 2, 3, 5% tadi, ditambah sanksi 200%. Artinya apa? Bahwa undang-undang ini memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak. Ungkapkan berapa aset Anda yang sebenarnya yang belum pernah diungkapkan. Nah, karena sudah diberikan fasilitas seperti itu, sudah diberikan ruang untuk mengungkapkan itu, ternyata masih juga berbohong tanda kutip, ya, maka undang-undang ini, ya, undang-undang mengatakan, bukan Direktur Jenderal Pajak mengatakan, bukan petugas Direktur Jenderal Pajak mengatakan, undang-undang pengampunan pajak menyatakan atas aset yang 2 tadi kena sanksi 200% gitu. Jadi undang-undang yang menyatakan. Ya. Kalau kita ingin seperti yang diusulkan Bapak tadi, Pak Chandra tadi, gitu. Ya terserah Pak Rizal nanti dari Senayan, DPR. Ya. Tapi yang sekarang, ya existing sekarang, sanksi 200%. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau misalnya target itu tidak tercapai ya, target melalui undang-undang tax amnesty ini, apa kemudian sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak? Apa langkah antisipasinya? Dirjen kami, Pak Ken, itu orang yang optimis. Dia tidak pernah berandai seperti itu. Saya ingat begini, saya kalau mau bercerita sedikit lah. Olimpiade 1968 Pak, ada pelari maraton dari Kenya, namanya Joseph Stephen Arabi. Dia selalu menyatakan begini, walaupun dia kalah dalam pertandingan itu, dia menyatakan bahwa saya dikirim dalam pertandingan itu bukan untuk memulai, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Nah, dalam hal ini juga Direktur Jenderal Pajak tidak juga menyatakan bahwa kami tidak ingin memulai 1 triliun, 2 triliun, kami ingin mengakhiri sampai 165 triliun. Sampai jadi seberapa? Apapun yang akan kita lakukan, kita harus melakukan secara target itu. Oke, baik. Dari Pak Refri sedikit masukan mungkin untuk bisa saya lebih baik. Tetap ya seperti yang Bapak Chandra tadi sampaikan, harus soft nih sosialisasinya, khususnya kepada yang menengah ke bawah. Yang Bapak yang harus kejar itu harus tetap yang ke atas. Ya. Yang ke atas yang harus kejar, jangan yang ke bawah. Yang ke bawah yang sudah taat ini kita seolah-olah, kalau sosialisasi bukan nakut-nakutin ya. Iya. Itu kabar gembira yang kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa Anda ini dapat pengampunan gitu sekarang ini. Kalau mau deklarasi, mau apa, menyampaikan itu yang sampaikan, jangan sanksi duluan. Kalau sanksi duluan orang ketakut duluan. Jadi yang kabar gembira bahwa ada loh sekarang undang-undang pengampunan. Pengampunan namanya pengampunan pajak, tax amnesty, yang harus digunakan, jadi manfaat buat Anda gitu. Itu yang harus disampaikan, bukan sanksinya dulu yang kita sampaikan. Waduh, kacau di negara nanti. Nah, itu yang merasa terteror gitu masyarakat. Baik, kalau sanksinya dulu yang kita sampaikan, pasti terteror dia. Kita harapkan lebih baik ya Pak ya, sosialisasinya dan target bisa tercapai, karena itu tujuan utama yang humanis lah kepada masyarakat ya. Baik. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Refri sudah bergabung bersama kami malam hari ini.